Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. siang. Selamat Selamat siang. siang. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aulia Rahmatullah dengan NIM K64244003 selaku moderator pada presentasi kelompok 2B pada siang hari ini. Kelompok kami akan mempresentasikan dengan judul Identifikasi Permasalahan Kewarganegaraan yang muncul dalam sejarah perkembangan civil di Amerika. Selanjutnya, untuk teman-teman saya dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Aulia Rizky Pambayun dengan NIM K64242071. Perkenalkan, saya Audina Fiska Patricia dengan NIM K64240002. Perkenalkan, nama saya Dela Salmaya Kasantri dengan NIM K64244077. Perkenalkan, nama saya Cantika Novia Zahra dengan NIM K6424040. Perkenalkan, nama saya Chandra Dewi Purnama Putri dengan NIM K6424041. Perkenalkan, nama saya Azahra Anggi Sulistyo dengan NIM K6424076. Perkenalkan, nama saya Vika Duna Ramadhani dengan NIM K6424060. Perkenalkan, saya Aulia Anggreni dengan NIM K6424019. Baik, untuk materi yang pertama yaitu dinamika dan tantangan dalam sejarah perkembangan civil di Amerika. Untuk teman saya yang sedang bertugas dipersilakan untuk presentasikan. Ya, yang pertama itu ada abstrak. Pendidikan kewarganegaraan diberikan oleh setiap negara bertujuan untuk membimbing dan membentuk karakter warga negara yang baik dan mewujudkan warga negara yang demokratis. Amerika Serikat merupakan negara yang menginisiasi pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan salah satu negara adikuasa di dunia karena kekuatan ekonomi dan politiknya. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode literatur review dengan sumber data utama yaitu kepustakaan terdiri dari buku, jurnal, dan situs internet yang terkait dengan topik. Teknik analisis data yang digunakan dalam artikel ini yaitu analisis analisis isi konten analisis. Pembahasan artikel ini difokuskan pada kebijakan nasional dan konten kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat yang dapat dinilai sebagai pendidikan kewarganegaraan yang mengarah lebih dekat ke dalam kontinum pendidikan kewarganegaraan maksimal. Jadi, pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat atau civic education telah menjadi bagian integral dari kurikulum sejak abad ke-19, bertujuan untuk membentuk warga negara yang beretika dan berpengaruh tentang politik. Meskipun mengalami penurunan popularitas di abad ke-20, pendidikan ini kembali ditekankan setelah keputusan MA pada 1954 yang menegaskan pentingnya kesetaraan. Saat ini, semua 50 negara bagian memiliki standar kewarganegaraan dengan fokus pada hak dan tanggung jawab serta partisipasi aktif dalam masyarakat. Ya, sudah. Bisa dilanjutkan untuk materi berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Aulia. Selanjutnya, sejarah lahirnya civil. Kepada teman saya yang bertugas dipersilakan. Nah, untuk selanjutnya adalah sejarah lahirnya civic di Amerika Serikat. Menurut sejarahnya, mata pelajaran civics pertama kali dikenalkan di USA pada pertengahan tahun 1880-an. Civic dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah selama abad ke-19. Pada awalnya, pembelajaran dengan istilah civic diperkenalkan oleh Lejeune
yang tujuannya membangsakan bangsa Amerika yang amat bervariasi dalam ras, budaya, dan asal negaranya. Nah, dari sejarah singkat tersebut, munculnya Civic di Amerika Serikat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pada abad ke-19 terjadi imigrasi massal. Banyak orang dari Eropa seperti Prancis, Inggris, Jerman, Belanda, Italia, Spanyol, dan Portugal berimigrasi ke Amerika Serikat. Nah, anak-anak mereka memiliki pengetahuan yang sangat minim atau sedikit tentang Amerika Serikat. Sehingga pemerintah Amerika berusaha untuk mempersatukan bangsa melalui pendidikan sekolah dengan memasukkan civics ke dalam kurikulum sebagai pengembangan demokrasi Amerika Serikat. Pendidikan civics dibuat untuk mengajarkan warga negara tentang sistem politik demokratis. Hal ini bertujuan agar warga negara Amerika Serikat mengetahui dan memahami sistem demokratis yang berlaku di negara mereka. Dan yang telah tersedia di PPT itu ada pengaruh juga dari Legiun Veteran Amerika berperan penting dalam memperkenalkan konsep pembelajaran civic dengan tujuan memperkokoh, mempersatukan bangsa Amerika yang beragam dalam hal ras, budaya, dan asal-usul. Mereka meyakini bahwa pemahaman akan nilai-nilai perjuangan dalam membangun bangsa Amerika merupakan landasan penting bagi masyarakat untuk menghargai dan membangun negara secara demokratis dan bertanggung jawab. Pada masa itu, perkembangan civic juga didasarkan pada teori psikologi, terutama fakulti psikologi, yang menekankan pentingnya keseimbangan pikiran dan tubuh dalam proses pembelajaran. Teori ini menegaskan bahwa jika terdapat kesalahan dalam pembelajaran, penyebabnya bukanlah fisik tetapi mental. Nah, di tahun 1830-an itu juga muncul gerakan sekolah umum yang dipimpin oleh Horace Mann. Gerakan sekolah umum bertujuan untuk mendidik semua siswa secara umum, memperkenalkan pendidikan kewarganegaraan yang lebih inklusif. Bentuk-bentuk pembelajaran kewarganegaraan ini bergantung pada penyisipan budaya ke dalam pendidikan yang mencegah siswa membawa budaya dan rasa ingin tahu mereka sendiri ke dalam proses pembelajaran. Ini termasuk ke dalam bentuk tradisional. Terus pada akhir tahun 1800-an, pendidik berpengaruh John Dewey berfilsafat bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat dianggap sebagai pendidikan demokrasi pragmatis yang akan mendorong siswa warga negara untuk menemukan minat pribadi dalam pembelajaran, berbagi kepentingan sehingga pemecahan ras, kelas, dan etnis akan terkikis dan dilampaui. Dengan demikian, mata pelajaran civics di Amerika Serikat muncul sebagai respon terhadap imigrasi massal, pengembangan demokrasi, dan kebutuhan untuk mempersatukan bangsa yang beragam. Untuk selanjutnya akan ada perkembangan sejarah civic. Sekian dari saya. Mohon untuk dilanjut, Ibu. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya adalah perkembangan civic di Amerika. Kepada teman saya yang bertugas, dipersilahkan. Gross dan Zelin, berkembangnya mata pelajaran civic yang berisikan materi mengenai struktur pemerintahan negara, bagian, dan federal. Dalam konteks perkembangan mata pelajaran civic pada tahun 1990, terutama yang dibahas oleh Gross dan Zelin, terdapat penekanan dan pemahaman struktur pemerintahan, baik di tingkat negara, bagian, maupun federal. Mata pelajaran civic berfungsi untuk memberikan wawasan kepada siswa tentang bagaimana sistem pemerintahan beroperasi, hak dan kewajiban warga negara, serta proses pengambilan keputusan dalam konteks demokrasi. Materi ini penting untuk membangun kesadaran sipil dan partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penulis tersebut mungkin menekankan bagaimana pendidikan civic dapat membantu siswa memahami hubungan antar pemerintah dan masyarakat, serta bagaimana struktur pemerintahan federal dan negara
sebagai saling berinteraksi. Ini termasuk pemahaman tentang konstitusi, peran lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta pentingnya peran serta warga negara dalam proses demokrasi. Lanjut pada tahun 1915, Dunn mengembangkan gagasan neosifik yang menitik beratkan pada community living atau kehidupan masyarakat. Pada tahun 1915, Dunn memperkenalkan gagasan neosifik yang menekankan pentingnya kehidupan masyarakat atau community living. Gagasan ini muncul sebagai respons terhadap tantangan sosial dan politik pada masa itu, dengan fokus pada bagian individu dapat berkontribusi dengan kesejahteraan komunitas mereka. Beberapa poin kunci dari gagasan neosifik ini meliputi yang pertama, partisipasi aktif. Dunn mendorong keterlibatan warga dalam kegiatan komunitas, menekankan bahwa partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik adalah esensial untuk memperkuat demokrasi. Yang kedua, ada keadilan sosial. Neosifik menekankan pentingnya keadilan sosial dan solidaritas di antara anggota komunitas dengan harapan menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkeadilan. Yang ketiga, ada pendidikan dan kesadaran. Dunn percaya bahwa pendidikan sivik harus memfokuskan pada pemahaman masyarakat, menciptakan keadaan tentang isu-isu sosial, dan membangun keterampilan yang diperlakukan untuk berpartisipasi dengan komunitas. Yang terakhir, ada hubungan antara individu dan komunitas. Konsep ini menyoroti bahwa identitas individu sangat terkait dengan komunitas mereka, dan tindakan individu dapat memiliki dampak signifikan pada kesejahteraan kolektif. Dengan menekankan kehidupan masyarakat, gagasan neosifik berusaha menciptakan masyarakat yang lebih kooperatif dan responsif terhadap kebutuhan anggotanya, menjadikan pendidikan sivik sebagai alat untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Jika ada lanjut pada tahun 1920, Government, istilah civic digunakan untuk menunjukkan bidang pelajaran khusus yaitu vocation civic, community civics, dan ekonomi civics. Pada tahun 1920-an, istilah civic digunakan untuk menunjukkan bidang pengajaran khusus yang mencakup beberapa aspek penting dalam pendidikan kewarganegaraan. Yaitu yang pertama, vocation civic. Ini adalah pembelajaran yang berfokus pada hubungan antara warga negara dengan dunia kerja, serta peran dan tanggung jawab yang dimiliki sebagai bagian dari masyarakat yang produktif secara ekonomi. Tujuan utamanya adalah untuk membantu individu memahami bagaimana kerja mereka berkontribusi terhadap komunitas dan bangsa. Yang kedua ada community civic, pembelajaran yang menekankan peran dan tanggung jawab individu sebagai anggota komunitas lokal. Community civic mengajarkan pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan komunitas dan pemahaman tentang bagaimana komunitas dikelola dan berfungsi, termasuk pemerintah lokal, layanan publik, dan hubungan antar warga. Yang ketiga ada economic civic. Bidang ini berkaitan dengan pemahaman tentang sistem ekonomi baik lokal maupun nasional dan bagaimana keputusan ekonomi mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga. Ini juga mengajarkan prinsip-prinsip dasar ekonomi yang relevan dengan kehidupan kewarganegaraan seperti perdagangan, pajak, dan anggaran rumah tangga. Pada masa itu, civic diajarkan dengan tujuan membentuk warga negara yang berpengetahuan dan bertanggung jawab, yang memahami hak dan kewajiban mereka dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Lanjut pada tahun 1970, Numan Somantri, pelajaran civic mulai diperkenalkan di Amerika Serikat dalam rangka menggemeriakan bangsa Amerika. Menurut Numan Somantri, seorang ahli pendidikan Indonesia, pelajaran civic mulai diperkenalkan di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 dengan tujuan memeriahkan bangsa Amerika. Ini terjadi pada tahun 1970, di mana pelajaran civic mulai dianggap penting sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, kewarganegaraan, dan identitas nasional di tengah perubahan sosial yang cepat. Dalam konteks mengemeriahkan
Kakan bangsa Amerika, pelajaran sivik direncanakan untuk membentuk warga negara yang setia pada prinsip-prinsip demokrasi, memiliki pengetahuan tentang institusi pemerintah, serta memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Ini menjadi relevan terutama dalam upaya membangun kesatuan nasional di tengah masyarakat yang beragam, khususnya dengan tingginya arus imigrasi yang membentuk masyarakat Amerika pada masa itu. Somatri melihat bahwa pelajaran sivik di Amerika berfungsi sebagai alat integrasi sosial dan politik, di mana masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang etnis, budaya, dan agama diharapkan bisa bersatu di bawah identitas nasional Amerika dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai kebangsaan yang diajarkan melalui pendidikan sivik. Ini sejalan dengan tujuan pendidikan negaraan warga negara yang berperan aktif dalam masyarakat dan mempromosikan demokrasi yang sehat. Seperti itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dela. Untuk materi selanjutnya yaitu tujuan civic di Amerika. Kepada teman saya yang bertugas, dipersilakan. Baik, terima kasih atas tempat dan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan civic di Amerika. Pada awalnya, pembelajaran dengan istilah civic dikenalkan oleh Legiun Veteran Amerika, yang tujuannya adalah untuk membangsakan bangsa Amerika, yang amat bervariasi ras, budaya, dan asal negaranya. Para Legiun Veteran Amerika tersebut menekankan pada aspek teoritik. Hal ini tersebut berorientasi pada pendidikan karakter dan patriotisme sebagaimana dikemukakan oleh Booth dalam Stanley, Wordsky, and Bragaus pada tahun 1986 dengan menyebutnya as affection for commitment to the American society and government. Granson dan Ginsberg berpendapat bahwa seiring berkembangnya pemerintahan, warga Amerika telah berubah dari warga negara yang merupakan peserta politik yang efektif. Kewarganegaraan Amerika Serikat adalah sebuah status yang memerlukan hak, kewajiban, dan manfaat spesifik di Amerika. Kewarganegaraan Amerika Serikat menyajikan landasan hak asasi yang diturunkan dari dan dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang Amerika Serikat, seperti kebebasan berekspresi, proses hukum, hak untuk bersuara, untuk tinggal dan bekerja di Amerika Serikat, dan untuk menerima bantuan federal. Menurut National Council for the Social Studies, NCSS, pendidikan kewarganegaraan di Amerika bertujuan untuk memberikan warga negara pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi tantangan modern, membangun kesadaran tentang hak dan kewajiban, dan tanggung jawab, serta mendorong partisipasi aktif dalam demokrasi. Pendidikan ini diintegrasikan ke dalam kurikulum untuk memperkuat pemahaman tentang demokrasi. Di Amerika Serikat, peranan sekolah menjadi sangat penting dalam menanamkan pendidikan kewarganegaraan. Pada saat sistem pendidikan umum di negara Amerika Serikat tumbuh, PKN diberikan tempat utama di kurikulum sekolah sejak tahun 1890-an. Mata pelajaran ini dinamai ilmu sosial, telah dibentuk untuk menjalankan peran utamanya pada persiapan kewarganegaraan. Arah utama pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat adalah pengembangan budaya politik, kesadaran hukum, budaya hubungan antar etnis, motivasi kerja, kesadaran nilai-nilai moral, pemahaman kebebasan, serta yang paling penting adalah gagasan pendidikan multikultural yang bertujuan untuk mempersiapkan setiap warga negara untuk hidup dalam lingkungan multikultural. Itulah sebabnya sistem pendidikan kewarganegaraan Amerika berfokus pada pendidikan warga dunia atau tidak terbatas pada etnosentrisme. Sekolah demokrasi terbaik adalah partisipasi dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. Sulit untuk mengajarkan demokrasi ketika anak muda melihat bahwa demokrasi tidak ada dalam negara.
Program pendidikan kewarganegaraan dikembangkan di banyak organisasi karena pemerintahan telah mengalokasikan sedikit dana selama beberapa tahun terakhir. Tetapi setiap program memenuhi persyaratan standar yang ditentukan dalam standar negara bagian pendidikan kewarganegaraan. Rakyat Amerika hendaknya menyadari bahwa civic education sangat penting untuk mempertahankan kelangsungan demokrasi konstitusional. Ini penting karena etos demokrasi memang tidak diwariskan, sebagaimana ditegaskan oleh Alexis de Tocqueville. Setiap generasi adalah masyarakat baru yang harus memperoleh pengetahuan, mempelajari keahlian, mengembangkan karakter dan mengembangkan karakter atau watak publik. Mungkin itu dari saya, bisa dilanjutkan ke bab selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Cantika. Untuk selanjutnya, yaitu materi tentang Amerika Serikat. Kepada teman yang bertugas, dipersilakan. Oke, Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan salah satu negara adikuasa di dunia karena kekuatan ekonomi dan politiknya, serta merupakan negara berpengaruh di dunia. Pelajaran sivik atau pendidikan kewarganegaraan mulai diperkenalkan di Amerika Serikat dalam rangka mengamerikakan bangsa Amerika, atau yang terkenal dengan nama Theory of Americanization. Bangsa Amerika berasal dari berbagai bangsa yang datang di Amerika Serikat. Dan untuk menyatukan menjadi bangsa Amerika, maka perlu diajarkan sivik bagi warga negara Amerika Serikat. Dalam taraf tersebut, pelajaran sivik membicarakan tentang government, hak dan kewajiban warga negara, dan sivik merupakan bagian dari ilmu politik. Selanjutnya, permasalahan yang pertama. Maaf, Aulia, tolong slide selanjutnya. Pendidikan kewarganegaraan yang efektif membutuhkan berbagai langkah dari pemangku kepentingan pendidikan di setiap tingkatan agar dapat mencapai kebersihan dalam memberikan pengalaman pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang berkualitas tinggi, sehingga dapat membentuk warga negara yang baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Volby et al. Bahwa pendidikan kewarganegaraan yang sepenuhnya efektif membutuhkan kapasitas yang berkembang dengan baik. Kathleen Cotton Billings mengemukakan bahwa terdapat 12 kritik utama mengenai pendidikan kewarganegaraan, di antaranya yaitu kurangnya pembelajaran yang diarahkan untuk mengembangkan keterampilan dalam berpikir. Walaupun dalam kenyataannya, guru telah memiliki kompetensi agar siswa didorong untuk berpikir kritis, melatih pemecahan masalah, dan mengambil suatu keputusan. Ini terkait seperti kurangnya standarisasi, tidak ada kurikulum nasional yang baku untuk pendidikan kewarganegaraan. Setiap negara bagian memiliki kebijakan dan kurikulum yang berbeda, yang dapat menyebabkan ketidakseragaman dalam pemahaman siswa tentang sivik tersebut. Lalu, pembelajaran hanya terfokus pada guru sebagai pengontrol siswa, dan siswa harus patuh, sehingga siswa tidak dibiasakan untuk berperilaku demokratis, yang mampu mengomunikasikan pemikiran-pemikiran individu dan mengikuti atau menggalakkan aksi sosial. Hal ini terkait dengan pendidikan guru yang tidak memadai. Banyak guru yang mungkin tidak memiliki pelatihan atau pemahaman yang cukup tentang sivik yang mempengaruhi cara mereka mengajar materi ini. Terus, terhadap juga kurangnya kesadaran tentang pentingnya kewarganegaraan, siswa dan masyarakat umum seringkali tidak menyadari pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk individu yang aktif dan terlibat dalam komunitas dan proses demokrasi. Lalu hasilnya, siswa dengan tingkat pendidikan rendah juga tidak paham atas suatu fenomena kenegaraan dan tidak bisa menindaklanjuti fenomena tersebut. Siswa hanya bisa mengkritisi tanpa etika dan alasan yang relevan. Permasalahan yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan lanjutan permasalahan. Terdapat kesenjangan prestasi akademik yang terus-menerus dan siswa semakin beragam di seluruh dunia. Banyak negara menghadapi kesulitan serius dalam mengatasi ketimpangan pendidikan. Di negara maju seperti Amerika Serikat, skenarionya adalah sangat menantang bagi guru yang bekerja dalam konteks pelaksanaan segregasi sekolah didorong oleh kesenjangan sosial ekonomi yang terus-menerus, migrasi dan etnis, ras, budaya, dan perbedaan linguistik.
Kesenjangan prestasi akademik dalam aspek pendidikan merupakan isu yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor. Beberapa aspek utama yang dapat menyebabkan kesenjangan ini antara lain, yang pertama ada faktor sosial ekonomi. Siswa dari latar belakang ekonomi rendah seringkali memiliki akses terbatas ke sumber daya pendidikan seperti buku, bimbingan belajar, dan teknologi. Yang kedua, akses terhadap pendidikan berkualitas. Kualitas sekolah dan pengajaran sangat bervariasi. Sekolah di daerah terpencil atau kurang mampu seringkali kekurangan fasilitas dan tenaga pengajar yang berkualitas. Yang ketiga, dukungan keluarga. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak sangat berpengaruh. Keluarga yang tidak mampu memberikan dukungan pendidikan, baik emosional maupun materi, dapat berkontribusi pada prestasi akademik yang rendah. Keempat, lingkungan belajar. Lingkungan yang tidak kondusif seperti kekerasan atau ketidakstabilan di rumah atau komunitas dapat mengganggu konsentrasi dan motivasi belajar siswa. Yang kelima, perbedaan metode pembelajaran. Tidak semua siswa belajar dengan cara yang sama. Metode pembelajaran yang tidak beragam dapat membuat sebagian siswa kesulitan memahami materi. Lalu yang keenam, kesehatan mental dan fisik. Kesehatan fisik dan mental yang buruk dapat mempengaruhi kemampuan belajar siswa. Stres, kecemasan, dan masalah kesehatan dapat menghambat prestasi akademik. Dan yang terakhir ada ketidaksetaraan gender. Di berbagai budaya, anak perempuan mungkin memiliki akses yang lebih rendah ke pendidikan dibanding anak laki-laki yang dapat menyebabkan kesenjangan dalam prestasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Rara. Untuk materi selanjutnya yaitu pemecahan masalah. Untuk teman yang bertugas, dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya adalah pemecahan masalah. Di Amerika Serikat sendiri, keputusan mengenai kurikulum itu diserahkan kepada masing-masing negara bagian mengenai bagaimana cara mempromosikan kewarganegaraan. Sementara standar nasional itu hanya menyarankan konten. Kalimat tersebut menjelaskan bahwa di Amerika Serikat, keputusan mengenai kurikulum pendidikan itu termasuk bagaimana cara mempromosikan kewarganegaraan itu diberikan kepada masing-masing negara bagian. Sementara itu, standar nasional seperti yang ditetapkan oleh American National Standards Institute atau ANSI itu hanya menyarankan rekomendasi atau saran mengenai konten yang harus diikuti. Dan ini bukanlah peraturan yang wajib. Dalam konteks pendidikan, negara bagian memiliki kebebasan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan lokal mereka. Standar nasional di sisi lain berfungsi sebagai pedoman umum yang dapat digunakan oleh negara-negara bagian untuk memastikan bahwa kurikulum yang digunakan itu memenuhi standar dan kualitas yang ditetapkan. Jadi intinya pada kalimat tersebut itu menekankan bahwa keputusan utama tentang kurikulum pendidikan di Amerika Serikat itu dilakukan oleh negara-negara bagian. Sedangkan standar nasional itu hanya berperan sebagai rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya ada juga yang dikatakan oleh Morris dan Chogan. Mereka mengatakan bahwa yang pertama, no national policy for civic, artinya tidak ada kebijakan nasional yang mengatur pendidikan sivik. Hal ini berarti bahwa keputusan mengenai kurikulum pendidikan sivik itu diberikan kepada masing-masing negara bagian dan distrik lokal. Selanjutnya, voluntary curriculum standards, yang artinya standar kurikulum yang ditetapkan oleh negara bagian dan distrik lokal adalah sukarela. Mereka memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang akan diajarkan dalam kurikulum sivik. Yang kedua, National Standard Suggest Content, yang artinya standar nasional harus menyarankan konten yang harus diikuti.
Mereka tidak memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan yang wajib diikuti oleh semua negara bagian. Lalu yang ketiga ada civic is traditionally infused across the social studies curriculum, yang artinya pendidikan civic secara tradisional diintegrasikan ke dalam kurikulum studi sosial. Hal ini berarti bahwa konsep-konsep civic biasanya diajarkan dalam mata pelajaran sosial seperti sejarah, geografi, dan lain-lain. And 1 year of a formal civic course is required in secondary school. Jadi di beberapa negara bagian, satu pelajaran formal tentang civic itu diwajibkan di sekolah menengah. Yang keempat ada informal civic training occurs in service learning project and extracurricular activities. Yang artinya pelatihan civic informal terjadi dalam proyek belajar mengajar dan kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini berarti bahwa siswa juga belajar tentang kewarganegaraan melalui kegiatan yang tidak formal, seperti proyek komunitas dan kegiatan ekstrakurikuler. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya dipersilakan. Baik, terima kasih Vika. Untuk materi selanjutnya yaitu pemecahan masalah, dipersilakan untuk teman saya. Untuk Aulia Anggraini dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, untuk pemecahan masalah yaitu pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat menggunakan pendekatan integrated sebagai bagian dari suatu mata pelajaran terpadu social studies. Pada kurikulum, pengetahuan atau nilai yang dipromosikan pendidikan kewarganegaraan yaitu 1. Penekanan pada pengembangan warga negara yang produktif yang dapat menggunakan hak mereka sebagai warga negara, baik di arena nasional maupun internasional. Yang kedua yaitu mendorong partisipasi yang penuh informasi dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik oleh warga negara yang kompeten, berkomitmen pada nilai-nilai fundamental dan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Yang ketiga yaitu membekali siswa untuk mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang terinformasi dan beralasan untuk kepentingan publik sebagai warga negara dari masyarakat demokratis yang beragam secara budaya dalam dunia yang saling bergantung, Morris dan Jogan. Lalu, kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang baik menurut Alibi dan Akudolu harus memungkinkan seseorang untuk mengidentifikasi atau memberikan makna atau signifikasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia di bumi, seperti ide atau konsep termasuk patriotisme dan hak-hak minoritas, masyarakat sipil, dan konstitualisme. Seorang warga negara yang demokratis seharusnya tampil sebagai pengambil keputusan yang cerdas dan bernalar, informed and rational decision maker. Oleh karena itu dibutuhkan 1. Pengetahuan, 2. Keterampilan partisipasi warga negara, 3. Kepercayaan berupa kebajikan warga negara. Nah, ketiga tersebut akan menyatukan dan menghasilkan warga negara yang berkemampuan, berkeyakinan diri, dan kesediaan untuk berbakti dan mengabdikan diri. Slide selanjutnya, tolong. Nah, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya,
mengenai dinamika dan tantangan dalam sejarah perkembangan sivik di Amerika. Sebenarnya, tujuan pendidikan keluarga negaraan itu sendiri yaitu membimbing dan membentuk karakter warga negara yang baik dan mewujudkan warga negara yang demokratis. Seperti yang dipaparkan oleh rekan-rekan saya, yaitu sejarah lahirnya sivik dikenalkan di USA tahun 1880-an dan dimasukkan ke kurikulum sekolah selama abad ke-19. Istilah sivik diperkenalkan oleh Lejeune. Lejeune memaparkan bahwa tujuan sivik yaitu membangsakan bangsa Amerika. Lalu dipaparkan pula perkembangan sivik di Amerika menurut pakar-pakar termasuk Gross dan Zeleny pada tahun 1900, Dunn pada tahun 1915, Government pada tahun 1920, dan Numan Somantri 1970. Lalu dipaparkan pula tujuan sivik di Amerika, yaitu untuk menghadapi tantangan modern, membangun kesadaran tentang hak-hak dan tanggung jawab, serta mendorong partisipasi aktif dalam demokrasi. Hal ini juga dilatar belakangi oleh imigrasi massal negara Amerika dan juga pembentukan karakter dan juga untuk pembentukan warga negara yang berkarakter dan dalam urusan politik. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Namun, terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi seperti akses yang tidak merata, kurangnya pemahaman tentang demokrasi, pengaruh politik, keterlibatan praktis yang minim, dan kesulitan dalam evaluasi program. Untuk meningkatkan efektivitas pendidikan kewarganegaraan, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain yaitu meningkatkan akses dan kesetaraan pendidikan di daerah yang kurang beruntung atau di pelosok. Yang kedua yaitu mengembangkan kurikulum yang lebih komprehensif dan relevan, menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi guru, mendorong integrasi pengalaman praktis dalam pembelajaran. Sekian kesimpulan dari saya. Baik, terima kasih Aulia Andreni. Baik teman-teman, kita sudah tiba di akhir presentasi. Saya mohon maaf bila ada salah kata yang sengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua.